Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di pembelajaran fisika. Pada pertemuan kali ini saya sengaja tampil langsung seperti ini. Sama seperti Anda, saya juga harus belajar berbagai hal, harus mencoba berbagai hal, dan harapannya satu, bahwa pembelajaran kita menjadi lebih baik. Sebelum pembelajaran dimulai, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, bisa saja Anda adalah seorang siswa yang cerdas, atau bisa saja Anda belajar dengan guru yang menyenangkan, guru yang mengajarnya mudah dipahami, atau guru yang ideal menurut kita. Tetapi, satu hal yang ingin saya ingatkan, bahwa masuknya ilmu ke kepala Anda tidak hanya bergantung pada hal tadi. Ilmu yang masuk ke kepala Anda itu adalah anugerah yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kalian. Nah, oleh karena itu, jangan terdikte dengan cara belajar apapun. Jangan mengeluh dengan keadaan yang tidak sesuai dengan keinginan Anda. Teguhkanlah niat dalam hati, yakinlah ini adalah ibadah, yakinlah ini adalah perjuangan, dan insya Allah Allah nanti ridho, dan insya Allah kalau Allah ridho, maka ilmu akan dikasihkan. Maka tidak ada pembatas, tidak ada penghalang yang dapat memasukkan ilmu itu ke kepala Anda. Pembelajaran dengan cara apapun, Anda harus mampu belajar. Di satu sisi, pembelajaran seperti ini adalah pembelajaran yang membosankan. Saya juga sama, merasakan apa yang Anda rasakan, karena sama saya juga adalah pembelajar seperti Anda. Saya sering belajar berbagai hal, mengandalkan berbagai video seperti ini. Tetapi inilah dunia kita sekarang. Anda dituntut bisa belajar dari apapun. Ilmu sudah bertebaran di mana-mana. Percuma kalau Anda tidak memiliki kemampuan belajar dan memahami dari suasana belajar seperti ini. Oleh karena itu, poin penting dari pembelajaran ini bukan hanya materi yang nanti akan saya sampaikan, tetapi adalah bagaimana cara Anda menguasai pembelajaran melalui suasana yang berbeda. Itulah ilmu yang paling mahal dalam situasi kita saat ini. Renungkan itu, semoga Anda mendapat ilmu yang barokah, tidak hanya dimudahkan, tetapi dimampukan untuk mengatasi berbagai macam kesulitan. Oke, selanjutnya marilah kita lihat materi yang akan saya sampaikan berikut ini. Di pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar tentang vektor. Di pembelajaran sebelumnya, Anda sudah belajar mengenai besaran. Dan kita tahu bahwa besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Contoh dari besaran itu bisa massa. Kalau Anda lihat benda ini, maka besaran yang ada pada benda ini pertama massanya. Kemudian kalau kita ukur, di sini ada panjang. Kemudian juga kalau kita lempar, maka dia akan punya kecepatan. Atau kalau kita dorong, maka ada besaran gaya di sana. Kita tahu gaya itu adalah dorongan atau paksaan. Nah, dari sekian banyak besaran pada satu benda, maka kita mengklasifikasikan besaran-besaran itu ke dalam dua kategori. Pertama, ada besaran-besaran yang cukup jelas, hanya dinyatakan dengan angka dan satuannya saja. Pada contoh seperti ini adalah massa dan panjang. Kalau saya punya sebuah benda, maka dengan menyebutkan massa benda ini adalah 2 kg, itu sudah cukup jelas. Atau panjang benda ini adalah 10 cm, panjang 10 cm, maka pernyataan seperti ini sudah menjelaskan tentang panjangnya.
Tetapi berbeda dengan kalau saya punya sebuah benda, kemudian saya minta seseorang, tolong dorong benda ini dengan kekuatan 10 Newton. Maka, kalau saya hanya menyebutkan, doronglah benda ini dengan kekuatan 10 Newton, ini masih membingungkan. Apa yang membingungkannya? Karena kita tidak jelas kemana arah dorongan yang harus diberikan. Bisa saja dorongan itu adalah ke sebelah kanan, bisa saja dorongan itu adalah ke kiri, atau dorongan itu adalah ke atas. Artinya, gaya, walaupun kita sudah cantumkan nilai dan satuannya, gaya belum jelas tanpa kita nyatakan dengan arahnya. Sehingga kita harus cantumkan. Misalkan saya memberikan gaya sebesar 10 Newton ke arah ke barat. Jadi selain nilai, satuan, kita juga harus mencantumkan arahnya. Nah, di dalam fisika terdapat besaran-besaran yang baru jelas ketika kita mencantumkan arahnya. Besaran-besaran yang memiliki nilai dan arah, inilah yang kemudian kita sebut sebagai vektor. Jadi, kesimpulannya, vektor itu dinyatakan sebagai besaran yang memiliki nilai dan arah. Jadi dua komponen yang harus ada pada vektor, yaitu nilai dan arah. Kalau seperti tadi massa atau panjang, ini juga besaran. Tetapi besaran ini hanya memiliki nilai saja. Misalkan massa benda adalah 2 kg, atau panjang benda adalah 4 meter. Nah, besaran yang hanya memiliki nilai saja, inilah yang kita sebut sebagai skalar. Sedangkan yang memiliki nilai dan arah, inilah yang kita sebut sebagai vektor. Sekarang, saya akan menjelaskan beberapa sifat dari vektor. Pertama, kita lihat dari simbol penulisan vektor. Kita tahu bahwa dalam fisika, biasanya besaran-besaran itu kita beri simbol dalam bentuk inisial. Misalnya, massa simbolnya M, panjang simbolnya P, kemudian kecepatan simbolnya V, ini terambil dari kata velocity, gaya simbolnya F, terambil dari kata force, paksaan, kemudian suhu, waktu simbolnya adalah T, terambil dari kata time, kemudian ada yang mirip juga suhu. Suhu simbolnya biasanya T besar. Ini terambil dari kata temperatur. Kalau ini time, ini temperatur. Dan sebagainya. Jadi, setiap besaran biasanya kita simbolkan. Nah, dari penulisannya, sebuah vektor itu bisa dibedakan. Penulisan vektor biasanya itu diberi tanda. Contoh dari besaran-besaran ini yang memerlukan arah, atau yang termasuk besaran vektor itu adalah kecepatan. Karena kecepatan merupakan vektor, maka ini biasanya kita beri simbol pembeda. Atau gaya, gaya ini merupakan vektor. Karena gaya merupakan vektor, maka penulisannya kita tuliskan seperti itu. Jadi dari penulisan saja antara vektor dan skalar sudah dibedakan. Artinya, kalau Anda punya besaran A, B, C, D, E, kemudian besaran ini saya beri tanda seperti itu. Maka dari sini saja Anda sudah tahu bahwa besaran B dan besaran E ini merupakan besaran vektor. Dari mana taunya? Ya, karena ada pembeda di atasnya. Kemudian yang kedua, sebuah vektor itu bisa digambarkan secara grafis.
Sebuah vektor dapat digambarkan secara grafis. Contoh, misalkan saya mendorong benda ke kanan dengan gaya 10 Newton, maka cukup saya gambarkan seperti ini. Saya gambarkan garis panah, kemudian diberi di atasnya misalkan 10 Newton. Ini gambar ini mengatakan bahwa ada gaya dengan arah ke sebelah kanan yang besarnya adalah 10 Newton. Nah, kalau misalkan saya gambarkan lebih panjang, artinya gayanya lebih besar. Misal, ada sebuah benda yang saya dorong ke kanan dengan gaya 20 Newton. Nah, secara penggambaran, maka gambarnya ini harus lebih panjang dari yang 10 Newton. Dan panjangnya harus 2 kali lebih panjang. Jadi kalau ini segini, maka ini 2 kalinya. Jadi kesimpulannya, panjang garis ini mewakili nilainya. Semakin panjang garisnya, artinya nilainya semakin besar. Nah, kemudian dari gambar juga kita tahu yang disebut dengan vektor negatif. Kalau saya tuliskan F sama dengan 10 Newton ke kanan, atau saya gambar di sini, saya punya vektor, gayanya adalah 10 Newton ke kanan. Maka kalau ada vektor lain yang panjangnya sama, tetapi arahnya berbeda, maka ini kita sebut vektor min 10 Newton. Jadi tanda negatif itu menunjukkan arahnya. Ini khusus untuk vektor yang berada dalam satu garis. Atau contoh lain, ini vektor ke atas adalah F sama dengan 5 Newton. Maka yang sebaliknya, ini adalah F sama dengan min 5 Newton. Jadi tanda min menunjukkan arah yang berlawanan dengan arah yang satunya lagi, dengan arah pasangannya. Nah, ini adalah penggambaran vektor. Jadi kesimpulannya, secara penulisan, vektor dibedakan dengan skalar. Vektor diberi garis di atasnya, sedangkan skalar tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, vektor itu bisa digambarkan. Digambarkannya dengan tanda panah seperti ini. Ini kita sebut pangkal, ini kita sebut dengan ujung. Nah, panjang garis ini mewakili dari nilainya. Semakin panjang garisnya artinya vektor itu semakin besar. Kemudian yang ketiga, kalau ada vektor lain yang arahnya berlawanan, itu kita sebut negatif dari vektor tersebut. Oke, kalau tadi saya bicara tentang vektor itu gaya, maka sebetulnya banyak di dalam fisika. Gaya atau force, posisi, ini merupakan besaran vektor. Karena posisi selain nilainya, kita harus tahu juga arahnya. Karena posisi belum jelas tanpa kita nyatakan arahnya. Tempatkan kursi ini sejauh 5 meter. 5 meter artinya bisa di depan, 5 meter artinya bisa di belakang, 5 meter artinya bisa di pinggir, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita sebutkan nilainya saja, posisi itu tidak jelas. Nah, biar jelas, maka kita sebutkan arahnya. Tempatkan kursi itu sejauh 5 meter ke arah barat. Maka itu baru jelas. Selain posisi, ada juga kecepatan. Contoh lain, benda bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon. Maka pertanyaan selanjutnya, 2 meter per sekon itu kemana? Ke kanan, ke kiri, ke atas, atau ke bawah? Sehingga kalau kita sebutkan 2 meter per sekon saja, maka kecepatan itu tidak jelas. Baru jelas kalau saya sebutkan sebuah benda bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon ke arah barat. Nah, dengan disebutkan arahnya, maka kecepatan baru jelas. Nah, sehingga kecepatan termasuk besaran vektor. Selanjutnya ada percepatan. Percepatan itu perubahan kecepatan. Ini simbolnya A terambil dari kata akselerasi atau acceleration. Percepatan itu merupakan besaran vektor.
Nanti kita akan temui banyak besaran vektor di dalam fisika. Nah, kemudian bagaimana sifat-sifat lainnya? Kalau tadi kita lihat dari penulisan, penggambaran. Nah, yang ketiga, kita lihat dari hasil operasi matematiknya. Kalau saya punya dua buah benda, yang ini masanya 2 kg, kemudian yang ini masanya 1 kg. Kalau saya jumlahkan, maka tidak ada lain, maka hasilnya adalah 3 kg. Atau kalau 2 kg dikurangi 1 kg, maka hasilnya adalah 1 kg. Jadi kemungkinannya hanya 2. Kalau dijumlah, dia jadi 3 kg. Kalau dikurang, dia jadi 1 kg. Tapi berbeda dengan vektor. Contoh begini. Saya punya sebuah benda. Ini didorong ke sebelah kanan dengan gaya 10 Newton. Sudah didorong ke sebelah kanan, ditarik pula ke sebelah kanan dengan gaya 15 Newton. Ini F1, ini F2. Artinya pada benda ini bekerja dua buah gaya. Nah, untuk mencari resultannya, untuk mencari hasil penjumlahannya, maka kita tinggal jumlahkan. Untuk kasus seperti ini, 10 dengan 15, maka gaya totalnya sama dengan 25 Newton. Tapi ceritanya akan beda kalau saya punya benda yang sama, saya dorong ke sana dengan gaya 10 Newton, saya dorong ke arah sebaliknya dengan gaya 15 Newton. Maka gaya totalnya tidak 25 Newton, tapi gaya totalnya adalah 5 Newton. Kemana? 5 Newton ke arah kiri. Kalau ini 25 Newton ke kanan. Beda lagi ceritanya kalau benda yang sama, saya berikan dua gaya yang sama. Satu misalkan 10 Newton, satu lagi saya tarik ke bawah dengan gaya 15 Newton, sama seperti tadi. Maka ini hasilnya juga tidak akan 25 atau 5. Kemudian arahnya juga tidak akan ke kanan, tidak akan ke kiri. Nanti kita akan pelajari lebih jauh tentang ini. Maksud saya adalah dua angka yang sama, kalau kita jumlahkan, ketika arahnya berbeda, maka akan menghasilkan hasil yang berbeda. Berbeda dengan skalar. Dua angka, kalau saya jumlahkan, ya hasilnya tidak akan kemana-mana, karena tidak ada arahnya. Kalau saya jumlahkan jadi 3, kalau saya kurangkan jadi 1. Untuk 2 dan 1 kg. Tetapi untuk vektor 10, 15, ini menghasilkan 25 karena searah. Ini menghasilkan 5 karena berlawanan arah. Ini hasilnya beda lagi. Belum lagi kalau misalkan kita perhitungkan sudut yang lainnya. Ini 10, kemudian saya tariknya ke sana miring dengan sudut 30 derajat. Sama 15 juga. Maka hasilnya lebih berbeda lagi. Artinya, menjumlahkan vektor, kita harus perhitungkan arahnya, itu kesimpulannya. Terdapat dua cara dalam menjumlahkan vektor. Yang pertama, kita bisa menjumlahkan vektor secara grafis, dan yang kedua, kita akan menjumlahkan vektor secara analitis. Yang pertama, kita lihat dulu penjumlahan vektor secara grafis. Penjumlahan vektor secara grafis itu dikenal ada dua cara. Yang pertama, penjumlahan dengan cara jajaran genjang. Yang kedua, penjumlahan secara grafis itu kita mengenal ada yang kita sebut dengan cara segi banyak atau kita sebut juga dengan poligon. Kita mulai dengan penjumlahan vektor dengan cara jajaran genjang. Untuk menjumlahkan vektor dengan cara jajaran genjang,
Anda perhatikan langkah berikut. Misalkan, saya memiliki dua buah vektor. Vektor F1 yang arahnya tegak lurus ke atas, kemudian vektor F2 yang arahnya adalah ke samping, seperti ini. Nah, bagaimana kalau Anda ingin menjumlahkan dari kedua buah vektor ini? Maka langkah-langkahnya adalah seperti ini. Pertama, pertemukan dua buah pangkal vektor. Kita tahu pangkal vektor adalah yang ini, maka kita pertemukan dua pangkal vektor ini. Misalkan, saya akan ilustrasikan dengan dua kertas ini. Ini adalah vektor pertama, yang arahnya ke atas. Kemudian, ini adalah vektor kedua, yang arahnya ke samping. Langkah pertama, katanya pertemukan dua pangkal vektor. Artinya, pangkal ini Anda pertemukan dengan pangkal ini, sehingga Anda peroleh seperti ini. Setelah dua pangkal vektor ketemu, kemudian langkah kedua adalah buat jajaran genjang dari kedua vektor tersebut. Untuk membuat jajaran genjang, maka Anda tinggal tarik saja garis yang sama panjang untuk kedua sisi ini. Misalkan yang ini sejajar dengan ini, jajaran, dan ini sejajar dengan ini. Maka terbentuklah jajaran genjang. Kemudian yang ketiga, tarik garis dari pangkal kedua vektor, berarti dari sebelah sini. Anda tarik garis dari pangkal sini ke sudut di depan garis, ke sudut di depannya, yaitu sudut yang ada di sebelah sini. Tahu kalau saya tarik garisnya seperti ini. Dan inilah hasil dari penjumlahan antara F1 dengan F2. Atau ini kita sebut resultannya. F1 tambah F2. Jadi resultan dari kedua buah vektor ini adalah vektor yang tengah ini. Andaikan Anda punya dua buah vektor. Vektornya misalkan miring seperti ini. Kemudian vektor kedua adalah seperti ini. Ini saya sebut vektor A. Ini saya sebut sebagai vektor B. Kalau Anda ingin menjumlahkan A ditambah B, maka langkahnya seperti tadi. Pertama, vektor ini akan saya pindahkan. Ini misalkan saya pindahkan ke sini. Lihat, saya pindahkan tanpa merubah kemiringannya. Kemudian vektor ini juga sama, saya pindahkan. Ini saya tandai dulu. Untuk menjumlahkan A tambah B, maka pangkal kedua vektor ini saya pertemukan. Sehingga saya tempatkan di sebelah sini. Dengan kemiringan yang sama. Setelah kedua buah pangkal vektor ini dipertemukan, maka langkah kedua adalah membuat jajaran genjang. Artinya saya buat garis sejajar dengan ini, namanya juga jajaran. Kemudian yang ini. Mudah-mudahan sejajar. Oke. Kalau sudah dibuat jajaran genjang seperti itu, maka langkah ketiga adalah tarik garis dari sini sampai ke sudut yang ada di depannya, berarti sampai sini. Nah, garis inilah yang menjadi resultan atau hasil penjumlahan dari vektor A dengan vektor B. Nah, secara grafis, penjumlahan vektor antara A dengan B itu adalah hasilnya ini. Ini adalah A tambah B.
Ini adalah contoh penjumlahan vektor secara grafis dengan metode jajaran genjang. Jadi ada 3 langkah. Pertama, pertemukan pangkal kedua buah vektor. Yang kedua, buat jajaran genjang berdasarkan 2 vektor. Yang ketiga, tarik garis dari pangkal vektor ke sudut yang ada di depannya. Dan garis itulah sebagai resultan dari vektor. Sebagai latihan, dan ini tolong Anda kerjakan, buatlah penjumlahan vektor dengan cara jajaran genjang untuk vektor-vektor ini. Saya misalkan memiliki 4 buah vektor. Ini vektor 1, vektor A, kemudian ini vektor B, kemudian ini vektor C, saya ingin Anda menjumlahkan A dengan C. Itu bagaimana hasilnya? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ingin Anda membuat vektor A dikurang C. Masih ingat vektor negatif? Kalau vektor negatif, artinya vektor yang sama panjang tetapi arahnya berlawanan. Vektornya sama panjang tetapi arahnya berlawanan. Sehingga vektor min C itu bisa saya gambarkan seperti ini. Nah, ini tolong kerjakan 2 soal ini untuk penjumlahan vektor dengan cara jajaran genjang. Metode kedua, penjumlahan vektor dengan cara grafis, adalah penjumlahan vektor dengan cara segi banyak. Penjumlahan ini relatif mudah dan dapat diaplikasikan untuk lebih dari 2 buah vektor. Kalau cara jajaran genjang seperti yang barusan, maka itu dibatasi untuk 2 vektor. Kalau ada 3 vektor, maka Anda selesaikan dulu untuk 2 vektor, baru kemudian selesaikan untuk vektor yang ketiga. Nah, cara segi banyak itu lebih efektif, karena kita bisa menjumlahkan vektor sekaligus. Nah, adapun langkah-langkahnya adalah seperti ini. Pertemukan pangkal satu vektor dengan ujung vektor yang lain. Kalau pada cara jajaran genjang, ketika saya memiliki 2 buah vektor seperti ini, maka ujung dengan ujung yang kita pertemukan seperti ini. Pada cara segi banyak, ujung ini kita pertemukan dengan pangkal yang ini. Sehingga kalau kita gambarkan, ini saya pindah. Ini vektor A. Kemudian vektor B-nya saya pertemukan ke sini. Jadi ini vektor A, ini vektor B. Ini langkah pertama. Pertemukan pangkal dengan ujung vektor yang lain. Ujung dengan pangkal. Yang kedua, tarik garis dari pangkal vektor pertama. Pangkal vektor pertama adalah yang ini. Kemana? Ke ujung vektor terakhir. Artinya titik ini. Sehingga kalau saya tarik adalah seperti ini. Ini adalah resultan antara vektor A dengan vektor B. Contoh lain. Misalkan saya punya 3 buah vektor. Vektor A ke atas, vektor B horizontal seperti ini, dan vektor C miring seperti itu. Kemudian saya ingin tahu bagaimana A tambah B dan tambah C. Nah, untuk mencari resultan dengan cara segi banyak, ikuti saja langkah ini. Pertemukan pangkal satu vektor dengan ujung vektor yang lain. Jadi, kalau ini vektor A, yang ini saya pindah sini. Kemudian ini vektor B. Kemudian ini vektor C. Kemudian langkah kedua, tarik garis dari pangkal vektor pertama. Artinya dari sini. Ini pangkal vektor pertama. Kemana? Ke ujung vektor yang terakhir. Ujung vektor terakhir berarti ini. Sampai sini. Sehingga Anda tarik garis dari sini sampai ke ujung sana.
Nah, garis yang merah ini adalah hasil penjumlahan atau resultan antara A, B, dan C. Inilah penjumlahan vektor dengan cara segi banyak. Relatif mudah, Anda hanya perlu menempelkan antara ujung vektor dengan pangkal vektor yang lain. Kemudian, resultannya tarik garis dari pangkal vektor pertama ke ujung vektor yang paling akhir. Sekarang saya punya contoh soal seperti ini. Seorang anak berjalan ke utara sejauh 13 meter. Kemudian berbelok ke timur sejauh 4 meter. Dan kembali ke selatan sejauh 10 meter. Berapakah perpindahan anak tersebut? Kalau misalkan ini adalah utara, selatan, barat, timur, maka perpindahan anak itu pertama adalah seperti ini. Dia bergerak ke utara sejauh 13 meter. Mula-mula dari sini, dia bergerak sejauh 13 meter. Sudah itu berbelok ke timur, berarti ke kanan, sejauh 4 meter. Dari kanan, dia balik lagi ke selatan sejauh 10 meter. Kemudian, berapakah perpindahannya? Perpindahan anak tersebut tentu saja mulainya dari sini, berakhir di sini. Sehingga perpindahannya dari titik awal ke titik ini. Ini adalah pemberangkatan pertama, 13 meter, ini pemberangkatan kedua, dan ini adalah pemberangkatan ketiga. Resultannya adalah yang ini, perpindahan. Nah, kalau Anda ditanya berapakah perpindahan anak tersebut, maka perpindahan ini adalah vektor. Kalau vektor berarti ada dua hal. Pertama ada besar, yang kedua ada arahnya. Untuk mencari besarnya, berarti kita cari berapa panjang dari ini. Nah, kalau saya tarik garis bantuan seperti ini, maka kita tahu kalau ini 13, ini 10, maka ini sisi ini adalah 3 meter. Kemudian tadi dia berbelok ke sini adalah 4 meter. Atau sama, ini juga berarti 4 meter. Panjang ini bisa Anda cari dengan menggunakan rumus Pitagoras. Maka R sama dengan akar dari 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. Atau sama dengan 4 kuadrat 16, 3 kuadrat adalah 9. Sehingga ini adalah akar 25, 16 tambah 9. Atau akar 25 itu adalah 5, satuannya dalam meter. Sehingga besar perpindahan dari awal sampai ke akhir itu adalah 5 meter. Itu berkaitan dengan besarnya. Kemana arahnya? Nah, arahnya Anda boleh menggunakan arah utara-selatan. Berarti arah ini adalah arah apa? Timur laut. Kalau ini utara, ini timur, maka ini timur laut. Atau nanti kita akan menggunakan sudut. Kita akan menggunakan trigonometri, tapi lebih mudahnya adalah seperti ini. Ini adalah penjumlahan vektor dengan cara segi banyak.